siswa kelas 6 dimanapun kalian berada. Ibu harap semua baik-baik ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Ibu Salma akan menyampaikan materi tokoh-tokoh proklamasi dan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi ini terdapat pada tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPS, KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Untuk detail materi, yuk tetap stay tune di video pembelajaran Ibu. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak Bapak Proklamator Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kalian dapat mengetahui sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, simak gambar berikut. Ini adalah gambar Bapak Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno, pada saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, perhatikan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Soebarjo, Ibu Fatmawati, kemudian Bapak Soekarni, kemudian Khairul Saleh, Sayuti Melik, kemudian Latif Hendra Diningrat, dan Suhud. Untuk mengetahui satu persatu tokohnya, mari terus simak video pembelajaran Ibu. Tokoh proklamasi yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Soekarno berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Ia lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia diketahui aktif berjuang sebelum kemerdekaan dengan menjadi anggota Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat PUTRA hingga Ketua PPKI. Tokoh proklamasi yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Pria yang lahir di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 ini ikut mendampingi Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Ia pun diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Soekarno sebagai presidennya. Berikut tokoh proklamasi yang ketiga, Ahmad Soebarjo. Pria yang lahir di Karawang pada 23 Maret 1897 ini merupakan pejuang senior dan anggota PPKI. Ahmad Soebarjo juga terlibat sebagai penulis proklamasi. Ahmad Soebarjo ini yang menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Tokoh proklamasi yang berikutnya adalah istri dari Insinyur Soekarno, Ibu Fatmawati. Istri proklamator ini terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Fatmawati diketahui yang menjahit bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Tokoh proklamasi berikutnya adalah Soekarni.
Soekarni lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Blitar. Selama hidupnya, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah bekerja di kantor berita Domei, Sendaibu, dan kantor pusat Senendan. Diketahui, ia juga yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Tokoh proklamasi berikutnya adalah Khairul Saleh. Khairul Saleh bersama Soekarni, Wikana, dan pemuda lainnya dari Menteng 31, ia menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Mereka menuntut agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh proklamasi berikutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah. Sebelumnya, naskah proklamasi ditulis tangan dengan beberapa perubahan. Setelah diketahui atau disetujui, diserahkan kepada Sayuti. Tokoh proklamasi berikutnya adalah Latif Hendra Diningrat dan Suhud. Mereka merupakan pejuang yang tergabung dalam Pembela Tanah Air atau PETA. Ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Setelah mempelajari tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi, kita bisa memetik makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi pernyataan de facto. Kemudian yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Dan yang keempat, mendapat atau memulai perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah Indonesia. Dan yang keenam, merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.